warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Dewantoro dengan NIM 14014224464 dari kelompok 9. Di sini saya berperan sebagai guru kelas 5. Materi pertumbuhan manusia, topik B, bagaimana aku tumbuh besar. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat. Biar tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bisa berdiri. Sebelum kita mulai ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Yoga. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Fatwa Yoga, Anissa Budi, Yandia, Matul, Lutfi, Faudi, Nawa, Fiona, Sakit apa? Demam. Ya, semoga ketemu ya. Mada, Rahma, Hadir. Fatimah, Hadir. Helmi, Kori, Wika, Hadir Pak. Oscar, Diare Pak. Diare Pak. Selanjutnya Anas, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Alifa, Hadir. dan yang terakhir Rina. Yang tidak hadir dua ya karena sakit. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan manusia. Pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan prosesnya bertumbuh dan juga dapat mengidentifikasi apakah dirinya sedang memasuki masa pubertas atau belum.
Anak-anak, di sini ada yang tahu bagaimana penyebab dari aku bisa tumbuh besar dan tinggi? Tidak. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Mohon anak-anak untuk dapat menyimak dengan cermat. Pelajarannya, agar makhluk hidup terus bertumbuh sejak lahir hingga masa dewasa. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel serta jaringan di antara sel-sel. Pertumbuhan adalah adanya pertambahan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Faktor penyebab pertumbuhan manusia diantaranya faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, olahraga, dan kesehatan jenis kelamin. Tahapan pertumbuhan yang dialami manusia. Masa embrio, janin, dan bayi, manusia mengawali kehidupannya dari sebuah telur yang tangisan bayi yang keras ini ada. Masa balita piati, 0-5 tahun. Pada masa ini, fisik balita akan berkembang dengan pesat. Balita akan belajar bergerak dan bisa berdiri hingga berjalan sendiri. Masa anak-anak 6-10 tahun. Pada usia ini, anak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, atau mana yang dirasa benar, atau mana yang dianggap salah. Masa remaja 10-17 tahun. Pada masa ini, tubuh akan bertambah tinggi dan berat. Fisik juga akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan fisik, aspek emosi, dan sosial. Pada masa ini, dikenal dengan istilah masa remaja pubertas. Pada remaja perempuan mengalami perubahan pada usia 11-14 tahun, sedangkan remaja laki-laki akan memulainya sedikit lebih terlambat, yaitu pada usia 12-15 tahun. Masa pubertas adalah masa transisi pergantian dari anak-anak yang akan tumbuh menjadi dewasa. Tanda bahwa kita memasuki usia remaja awal. Tanda bahwa organ dan koleksi kita sudah berkembang dengan sempurna. Berikut ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki: 1. Wajah berminyak dan mudah berjerawat, gemuk pada tubuh tinggi lebih anak perempuan. Pada umumnya, 3. Otot tubuh muda terbentuk, terutama otot dada dan lengan. 4. Suara berubah menjadi lebih berat. 5. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. 6. Organ kemaluan akan berkembang dengan baik. 7. Mampu menghasilkan cairan reproduksi dari organ kemaluan. Berikut ciri-ciri pubertas pada anak perempuan: 1. Wajah berminyak dan mudah berjerawat, 2. Tinggi dan berat badan bertambah, 3. Buah dan berkembang dan lebih menonjol, 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, 5. Mengalami keputihan, 6. Mengalami menstruasi, 7. Timbul membesar. Berikut cara bijak dalam masa pubertas, antara lain menjaga dan mengontrol perasaan, bertanya atau berkomunikasi dengan orang tua, mengonsumsi makanan sehat, menjaga kebersihan alat kelamin, menjaga diri dan bergaul bebas dengan lawan jenis, rajin beribadah sesuai perintah agama masing-masing. Masa dewasa 17-50 tahun. Pada tahapan pertumbuhan ini, manusia akan bisa berpikir secara rasional dan bisa bertindak lebih bijak. Masa pada 50 tahun ke atas. Pada masa ini, manusia mulai mengalami penurunan fungsi organ-organ tubuh. Untuk mengetahui kemampuan anak materi ini, kerjakan soal-soal. Nah, baik, anak-anak telah menyimak video tadi. Apa itu pertumbuhan? Bertambah tinggi. Ya betul, salah satu contohnya yaitu bertambah tinggi. Selanjutnya di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini Bapak akan memberikan LKPD. Nanti anak-anak tinggal mencocokkan gambar dengan ciri-ciri pertumbuhan pada manusianya. Di sini kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak beri waktu 2 menit ya. Setelah selesai nanti perwakilan kelompok bisa maju untuk mempresentasikan.
Sudah? Sudah selesai semua? Kalau begitu perwakilan tiap kelompok bisa maju untuk mempresentasikan ke depan ya. Dari kelompok 1 bisa mempresentasikan pada gambar yang pertama, selanjutnya kelompok 2 untuk gambar kedua, kelompok ketiga gambar ketiga, dan kelompok keempat gambar keempat ya. Dimulai dari kelompok 1. Jadi yang pertama itu ada bayi atau usia 0 sampai 5 tahun. Untuk ciri pertumbuhan manusianya itu ada ampula, kerangka, gejala, dan lain-lain. Nah, gambar kedua itu ada orang tua. Di sini ciri pertumbuhannya terjadi penurunan fungsi organ tubuh, lalu daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun, dan terakhir wanita akan mengalami menopause. Yang ketiga itu ada gambar anak-anak, cirinya itu ingin mencoba hal baru, rasa ingin tahu yang besar, dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat itu ada gambar dokter, itu mampu berpikir rasional, tidak secara bijak, secara berpikir yang semakin matang. Nah, sepertinya anak-anak sudah pada paham ya. Beri tepuk tangan dulu pada selanjutnya di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi yang bisa dikerjakan sekarang ya. Untuk ini Bapak beri waktu 2 menit ya.
Ya. Nah, baik anak-anak, sini apakah ada yang mau bertanya mengenai soal evaluasi yang dikerjakan tadi? Tidak. Kalau gitu Bapak yang akan bertanya. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Ya, betul. Nah, selanjutnya apa tanda-tanda pubertas pada laki-laki? Ya, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Sini ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya Pak. Baik, Erina. Hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan manusia dari mulai usia 0 sampai tua. Baik, terima kasih Erina. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah proses pertumbuhan fisik dan emosi menuju kedewasaan. Nah, karena telah selesai pada pembelajaran kali ini, saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada lagi, silakan berdoa. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa.